warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan semangat pagi. Semoga adik-adik semuanya hari ini sehat, bahagia, supaya bisa lebih siap dalam menghadapi TKA. Juga Bapak Ibu Guru, terima kasih telah mendampingi adik-adik sekalian. Nah, di sini jumpa lagi dengan saya, Kak Darsi, pada program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdaski. Baik, adik-adik, seperti yang sudah adik-adik lihat, itu hari ini kita akan kembali membahas beberapa soal matematika wajib. Nah, untuk mengefisienkan waktu, yuk langsung saja kita simak soal yang pertama. Nah, baik adik-adik, soal yang pertama itu soal bilangan. Hasil dari 25,3 ditambah 15%. Adik-adik bisa lihat langsung pada soal yang tampil di layar. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa adik-adik pertama samakan bentuknya. Boleh pakai penyebut 100, boleh juga desimal atau bentuk lain. Tapi umumnya sih lebih mudah itu kita gunakan bentuk yang desimal. Nah, untuk kali ini kakak ubah ke desimal, ini berarti aman 25,3-nya ditambah 15 per 100. Berarti per 100 pernya ada 2 nolnya, berarti 2 angka di belakang koma. Sehingga kita dapat 0,15. Ini kakak ubah dulu menjadi bentuk desimal. Nah, kemudian 2 kali 11 per 4. Berarti dapatnya 22 per 4. Nah, untuk mengubah pecahan ke desimal, itu adik-adik bisa mengubah penyebutnya jadi 100, boleh juga dibagi dengan cara pembagian bersusun seperti biasa. Kayaknya ini lebih mudah kalau kita gunakan pembagian bersusun yang biasa. 22 dibagi 4 yang mendekati 5. 5 kali 4, 20 dikurang 2. Nah, ini berarti kita gunakan koma, 20 bagi 4, 5. Oke, sehingga 5 kali 4 lagi dapat 20. Sehingga kita dapatnya 22 per 4, ini tidak lain adalah 5,5. Nah, kita lanjut ke 19 per 20. Untuk 19 per 20 sepertinya lebih mudah kalau kita ubah penyebutnya menjadi 100. 20 kita kali 5 supaya jadi 100. Nah, ini berarti juga kita kali 5. Mengubah pecahan ya. Pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama. Berarti ini dapat 100, 19 kali 5 berapa adik-adik? Ayo kita kali, berarti 10 kali 5, 50, 9 kali 5, 45. Ditambah berarti jadinya 95. 95 per 100, 2 angka di belakang koma. Berarti dapatnya 0,95. Oke adik-adik, mungkin kita tulis dulu di sini hasilnya. Oke. Yang ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kakak mungkin agak lebih cepat supaya waktunya lebih efisien ya. 25,3 ditambah 0,15 dikurang 5,5 ditambah 0,95. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Kalau penjumlahan pengurangan bilangan bulat, sejajarkan komanya. Sehingga kita dapatnya 5, 3 tambah 1, 4, 5 tambah 0, 5, 2. Ini disusun ya, cuman supaya lebih cepat kakak langsungkan saja. Ini kita kurang 5,5 ditambah 0,95. Boleh dijumlahkan dulu dengan 0,95-nya. Kakak gantiin dulu. Oke. Di 25,45. Mungkin kakak catat di sini dulu ya. 45 kita jumlahkan dengan 0,95. Ini dapat 4. Nah, hati-hati di sini 4 ya. Kebalik. 45. Oke. Berarti sini tadi 95, oke. Nah, tambah 5, 10, simpan 1, 5, 10 berarti 4 lagi. Sini 1, ini tadi 5 berarti dapat 6. Sehingga kita dapat
26,40, baru kemudian kakak kurangi dengan 5,5. Sejajarkan komanya. Kita pinjam 1 berarti 9. Ini sisa 5 ya. 5 kurang 5, 0, 2. Nah, sehingga kita dapat 20,9. 90 juga sama. Jadi hasilnya adalah A. Baik adik-adik, gimana? Clear? Oke, kita lanjut ke soal nomor kedua. Silahkan yang jika ada yang ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Nah, baik, ketika menemukan soal yang seperti ini, ada akar, kemudian ada titik-titik yang bertitah hingga, akan berulang terus seperti ini, dan tak berujung. Ini kita misalkan dulu, cuman kebetulan soalnya di sini sudah dimisalkan sama dengan A, kemudian yang di sebelah itu sama dengan B. Ini kita masing-masing kuadratkan pangkat 2. Nah, sehingga nanti akarnya ini habis dengan pangkat 2 ini, sehingga untuk persamaan yang pertama nanti kita dapat 12 dikurang akar pangkat 2 dari 12 dikurang akar pangkat 2 dari 12 dikurang seterusnya, sama dengan A pangkat 2. Nah, perhatikan adik-adik, ini sebelum kita kuadratkan, bentuknya 12 dikurang akar kuadrat 12 dikurang akar kuadrat dari 12 dikurang hingga tak hingga itu sama dengan A. Berarti yang ini juga sebenarnya sama dengan A. Oke. Karena ini kan juga tidak berujung, berulang terus sama dengan yang ini. Berarti ini juga bisa kita anggap sebagai A. Sehingga nanti kita dapat persamaannya menjadi 12 dikurang A sama dengan A kuadrat. Nah, ini supaya lebih mudah, kakak tulisnya di ruas kanan, supaya nilai A kuadratnya itu, koefisien A kuadratnya itu tidak bernilai negatif. Nah, nanti baru adik-adik balik. Oke. Nah, berikutnya kita mencari akar-akarnya atau berapa nilai A-nya. Ini kita faktorkan. Oke. Karena C-nya negatif, berarti di sini ada yang positif, ada yang negatif. Berapa kali berapa dapat 12? 1 kali 12, 3 kali 4 juga bisa, tapi lihat di sini cari dua bilangan yang selisihnya itu sama dengan koefisien dari B-nya atau nilai yang di sini. Karena nilai yang di sini 1, berarti cari bilangan yang selisihnya 1. 1 dengan 12 kan selisihnya itu 10. Nah, berarti 3 sama 3 dan 4. Kemudian karena di sini positif, maka yang besar atau yang banyak yang bernilai positif. Kan tadi kita pilih 4 dengan 3. Nah, mana yang banyak? 4. Berarti yang positif adalah yang 4. Gitu ya. Nah, berarti A-nya sama dengan negatif 4 dan A-nya sama dengan 3. Nanti yang kita gunakan itu yang positif. Oke, kalau bentuknya seperti ini ya, yang kita gunakan adalah yang positif karena akar ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Oke. Sama, berarti di sini kita dapatkan 6 ditambah akar 6, akar kuadrat dari 6 ditambah akar kuadrat dari 6 tambah dan seterusnya sama dengan B kuadrat. Oke, di sini tadi kita sudah kuadratkan masing-masing ruas. Kembali lagi, perhatikan ini sama dengan B. Berarti yang ini juga sama dengan B. Oke.
Nah, sehingga kita dapat persamaannya 6B sama dengan B kuadrat. Nah, kita buat supaya di satu ruas dikurang B dikurang 6 ini sama dengan 0, baru adik-adik balik B kuadrat dikurang B sama dikurang 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tentukan berapa nilai B-nya, faktorkan. Di sini B sama dengan yang tadi karena negatif, berarti 1 plus 1 negatif. Karena di sini negatif, maka kan opsinya 1 dengan 6, 2 dengan 3 ya. Perkalian yang menghasilkan 6. Karena di sini negatif, berarti yang banyak yang negatif. Ini. Karena di sini nilainya 1, berarti yang kita gunakan yang selisihnya 1. Oke. Di jawabannya atau nilai bilangannya adalah 2 dengan 3. Oke. Sehingga kita dapat B sama dengan negatif 2, B sama dengan 3. Yang kita gunakan yang memenuhi adalah B sama dengan 3. Baik, adik-adik, kita lanjut. Kita sudah dapat nilai B dan nilai A-nya. Nah, kita lihat persamaannya. Ini jelas salah. Yang kedua, berarti A pangkat 2, 3 pangkat 2. 9 tambah 9, 18, betul. A tambah B, 3 tambah 3, 6, betul, benar. A kali B, 12, jelas salah. 3 kurang 3, benar. Oke, baik. Clear? Adik-adik, kita lanjut. Nah, silahkan adik-adik simak dulu soalnya. Ayu dan Nani di sini membeli 2 jenis kue, keju dan coklat. Nah, kemudian dibahas harganya. Ketika lihat soal seperti ini tidak lain adalah persamaan linear. Persamaan linear 2 variabel. Berarti ada pemisalan. Kita misalkan dulu. Kue kejunya, harga kue keju itu dengan X, kemudian harga kue coklat itu kita misalkan dengan Y. Untuk kondisi Ayu, dia belinya 2 keju, 2 coklat. Di 2X dan 2Y sama dengan 90. Ini adik-adik boleh tulis 90, berarti dalam ribuan ya. Atau kasih K aja juga boleh. Untuk kondisi Ani atau kasusnya Ani belinya berapa? 1 toples keju, berarti 1 aja X-nya. Coklatnya berapa? Coklatnya 3, berarti 3Y. Ini sama dengan 85. Nah, bisa kan? Kita lanjut dengan eliminasi substitusi. Kakak eliminasi. Berarti persamaan yang di bawah itu kita kali 2. Kakak mau eliminasi X-nya. Jadi di sini nanti jadi 2. Oke. Kakak langsung tulis saja ya. Di sini berarti 2, sini 6. Di sini 85 kali 2 berapa? 170. Ini berarti kita kurang ya. Tapi kurangnya kurang ke atas ya, karena nilai yang di bawah lebih besar. Jadi ini dapat 6 kurang 2, itu 4Y, sama dengan 170 dikurang 90 itu 80. Nah, masing-masing kita bagi 4. Berapa Y-nya? 20. Sehingga Y tadi apa? Y tadi kue coklat. Sehingga harga kue coklat itu kita dapatkan 20.000. Pernyataan yang pertama, harga 1 toples kue coklat 20.000, berarti benar. Oke. Pernyataan yang kedua, harga kue keju lebih mahal daripada harga kue coklat. Berarti kita cari dulu kue kejunya. Kita gunakan persamaannya Ani.
X tambah 3Y sama dengan 85. Kemudian kita substitusi Y-nya dengan 20. Sehingga kita dapat 60. Oke, untuk mencari nilai X-nya. Nah, berarti di sini 85 dikurang 60 ini dalam ribu ya. Berarti dapatnya 25. Berarti harga kue kejunya itu 25. Itu benar ya, harga kue keju ternyata lebih mahal. Nah, pernyataan yang ketiga, jika Ica membeli 1 toples keju dan 1 toples coklat, dia bayar 50. Nah, berarti 25 tambah 20 itu 45. Kalau dibayar 50, uang kembalian yang diterima apakah sebesar 5.500? Tidak, tapi sebesar 5.000. Berarti pernyataan yang kedua salah. Oke, adik-adik clear? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau dapat persamaan linear 3 variabel, adik-adik pasangkan dulu, kemudian eliminasi supaya nanti dapatnya dapatnya 2 variabel. Nanti dapat 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, ini kita pasangkan dengan ini kita pasangkan dengan ini. Yang pertama, 3A ditambah B dikurang C sama dengan 11. 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 13. Kita eliminasi C-nya. Berarti kita jumlah. Ini 24. Kemudian ini 3B tambah 5A. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan linear 2 variabel yang pertama. Kita butuh satu lagi. Nah, berarti kita pasangkan yang ini dengan yang ini. Berarti 2A, sini A, tambah 2B, 3B, kemudian tambah C, sini juga tambah C, ini yang di atas sama dengan 13, yang di bawah sama dengan 5. Nah, kita eliminasi C-nya, kita kurang ya. 2A kurang A dapatnya A, 2 kurang 3 dapatnya negatif 1 sama dengan 13 kurang 5, 8. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, karena sudah dapat 2 persamaan linear dengan 2 variabel, berarti sekarang kita lanjut ke kita eliminasi substitusi lagi yang 2 persamaan tadi. 3B sama dengan 24. A dikurang B sama dengan 8. Sebenarnya adik-adik juga bisa pakai cara substitusi sih. Ini kakak kali 3 ya yang di bawah. Berarti di sini 3A, 3B, ini jadi 24. Kemudian kita eliminasi B-nya, berarti tambah. Sini 8A, kemudian sini 48. Masing-masing kita bagi 8, dapatnya 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Kita sudah dapat A-nya sama dengan 6. Sekarang pilih salah satu persamaan untuk mencari B dan C-nya. Kita cari B-nya dulu dengan persamaan ini.
A dikurang B itu sama dengan 8. Kita dapat A-nya tadi 6, kurang B sama dengan 8. Di B-nya sama dengan 8 dikurang 6. Ini dapat 2, ini B. Berarti B sama dengan negatif 2. Jadi kita dapat B-nya sama dengan negatif 2. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, sekarang kita cari C-nya. Cari C-nya. Nah, kita pilih persamaan yang ada C-nya. Kita pilih yang ini. Sebenarnya terserah adik-adik mau pilih yang mana. 3B tambah C. Ini sama dengan 5. A-nya tadi berapa? A-nya 6. B-nya tadi berapa? Negatif 2 kali 3, berarti negatif 6. Tambah C sama dengan 5. Nah, ini 6 tambah minus 6, kan jadinya 0. Berarti C-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan berapa nilai A, B, dan C-nya. Sekarang, pertanyaannya adalah A tambah B tambah C. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 6 ditambah negatif 2 ditambah 5. Berarti 11 dikurang 2 itu 9. Sehingga jawabannya adalah 9. Oke, adik-adik, clear? Kita lanjut. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear ini dengan batasan-batasannya adalah, nah kita akan menentukan daerahnya. Tentukan dulu yang mana persamaannya. Garis ini kita tentukan, garis ini yang mana persamaannya, garis ini yang mana persamaannya. Sebenarnya caranya kita pilih satu garis dulu. Kakak pilih yang ini 10, cara cepatnya itu 10x kita kalikan silang, nilai y-nya kita pasangkan dengan x, kemudian nilai x-nya kita pasangkan dengan y. Ini masing-masing nilainya kita kalikan, dapatnya 200. Oke. Nah, supaya sederhana masing-masing kita bagi 10. Nah, berarti persamaannya adalah yang ini. Oke. Nah, berarti untuk garis berikutnya persamaannya adalah ini. Iya kan? Nah, ini adalah batasannya. X lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan 0. Terus bagaimana berikutnya? Berikutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menguji titik 0,0. Titik 0,0 kan di sini ya. Nah, kita uji ke garis yang pertama, yang garis ungu. Kita uji, cara ujinya, sebenarnya sisa adik-adik ganti. X-nya dengan Y-nya dengan nilai 0. Berarti 0 tambah 0. 2 kali 0 kan 0. Nah, apakah 0 lebih besar sama dengan 20? Tidak. Tidak ya. Berarti daerah penyelesaian dari garis ungu ini bukan ke bawah. Kenapa? Karena 0,0 tidak memenuhi ketika disubstitusi masuk. Oke? Berarti daerah penyelesaiannya itu ke atas. Kemudian cara mengarsir itu ada dua cara. Adik-adik boleh arsir daerah penyelesaiannya atau kebalikannya. Nah, kakak mau arsir yang bukan daerah penyelesaian. Karena tadi bukan yang bukan daerah penyelesaian itu ke bawah, kakak arsirnya ke bawah. Nah,
Kalau yang diarsir sebaliknya nanti itu daerah penyelesaian yang di akhir itu akan lebih bersih gitu. Kemudian sekarang kita pindah ke persamaan yang kedua, yang mana daerah penyelesaiannya kembali lagi kita uji titik 0,0. Berarti di sini 0 tambah 0 kurang dari 36. Apakah benar? Iya benar. Berarti 0,0 itu termasuk solusi dari pertidaksamaan tersebut. Berarti daerah penyelesaiannya yang ada titik 0,0-nya. Nah, karena kakak arsirnya kebalikannya, berarti kakak arsirnya yang merah itu kayak gini. Karena daerah penyelesaian yang ada nolnya kan. Tapi kakak arsirnya kebalikannya. Oke. Berikutnya, kita cek batas-batasnya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0 berarti di atas ya. Karena kakak arsirnya kebalikannya, berarti kakak arsirnya ke bawah. Oke, kemudian Y juga sama. Nah, tadi kakak bilang yang bersih adalah yang daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya mana? Yang ini. Oke. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kedua. Oke, adik-adik. Clear soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silahkan disimak dulu soalnya. Sebuah perusahaan menerapkan sistem penggajian otomatis berdasarkan jumlah jam kerja karyawan dalam sehari. Besarnya gaji pokok dan lembur itu dimodelkan dengan fungsi fx sama dengan, nah berarti fx sama dengan 30.000 x. Kemudian dengan x adalah jumlah jam kerja dan fx adalah total gaji pokok dan lembur. Namun, sebelum gaji dibayarkan, perusahaan akan memotong gaji untuk pengelolaan kepegawaian sebesar 10.000 per hari kerja. Potongan ini dinyatakan dengan fungsi gx sama dengan fx dikurang 10.000. Oke. Perusahaan juga menerapkan 5 hari kerja dalam 1 pekan. Nah, seorang karyawan bekerja selama 8 jam sehari. Ia selalu bekerja selama 8 jam di hari kerja. Total gaji yang ia peroleh dalam sehari sebesar. Nah, berarti kita hitung dulu F8-nya. Berapa gajinya? 30.000 dikali dengan 8. 8 kali 3, 24. Dapatnya 240.000. Nah, sekarang kita tentukan GX-nya. Berarti 240.000 tadi itu kita kurang dengan potongannya. Nah, sehingga dapatnya gajinya sehari itu 230.000. Baik, adik-adik kita lanjut. Fungsi f itu fx sama dengan 4p dikurang x untuk suatu bilangan real p. Itu punya inverse f pangkat negatif 1, f inverse yang memenuhi, jadi ini adalah inverse-nya ya. Ini f-nya, fungsi f-nya, ini fungsi f inverse-nya. Berdasarkan informasi yang diberikan, maka nilai p adalah, nah, adik-adik ingat kalau inverse yang begini, kalau fx itu sama dengan y, kalau kita ubah f-nya menjadi inverse, nah berarti kalau kita masukkan y nanti dapatnya x. Oke, ini persoalan input-output. Kalau di yang pertama inputnya x, outputnya y, ketika di-inverse-kan nanti inputnya y, outputnya x, kebalikannya. Oke? Sehingga
fx itu kan sama dengan 4p dikurang x. Kemudian f inverse itu sama dengan f inverse dari p kuadrat ditambah 3 ini sama dengan 1. Nah, yang mana yang akan kita balik? Ini. Oke. Berarti ini kalau kita ubah menjadi F1, oke. Outputnya yang jadi input, inputnya yang jadi output. P pangkat 2 ditambah 3. Oke. Nah, F1 itu sama dengan P kuadrat ditambah 3. Ini berarti bentuknya Fx sama dengan P kuadrat tambah 3. Nah, ketika di inputnya 1, dapatnya nanti P kuadrat tambah 3. Nah, ini kita cek. Untuk F1-nya juga 4P dikurang X. Nah, ini ada F1 sama dengan 4P dikurang X. Di sini juga ada F1 sama dengan P kuadrat ditambah 3. Nah, karena di sini F1, sini F1, berarti kita bisa simpulkan bahwa 4P dikurang X itu sama dengan P kuadrat ditambah 3. Ini jadinya persamaan kuadrat. P kuadrat. Oh, maaf. Di sini tadi kakak lupa ganti jadi 1 ya. Karena kita kan sudah substitusi. Ini X-nya kita ganti 1. 4P kurang 1. Berarti di sini juga 1. Oke, P kuadrat dikurang 4P tambah 3 tambah 1. Di sini jadinya 0. P kuadrat dikurang 4P ditambah 4 sama dengan 0. Kalau adik-adik tidak terbiasa, 0-nya di kiri boleh, tukar aja. P kuadrat dikurang 4P ditambah 4 ini sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita faktorkan untuk mencari berapa sih nilai P-nya. Nah, karena di sini positif dan di sini negatif, berarti bilangannya masing-masing negatif. 2 ya. Berarti ini sama dengan 0, sehingga kita dapat nilai P itu sama dengan 2. Oke, jawabannya A. Kita lanjut adik-adik ke soal nomor 8. Fungsi G dan F itu didefinisikan dengan Gx sama dengan seperti yang adik-adik lihat dan Fx sama dengan Gx tambah 3. Berdasarkan informasi di atas, checklist jawaban dari pilihan yang tersedia. Yang pertama, G min 5 sama dengan 10. Masukkan saja ke persamaan G-nya. Ke fungsi G-nya. Kita ganti X-nya menjadi negatif 5. Berarti negatif 5 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 5 dikurang 5. Berarti di sini dapatnya 25 dikurang 10 atau tambah negatif 10 juga boleh. Ini hasilnya berarti 10. 25 kurang 15. Betul ya? Benar? Kemudian yang kedua, koordinat titik potong grafik F dengan garis X sama dengan 0 adalah 0,10. Nah, ini berarti X-nya 0, Y-nya 10. Untuk F. Oke. Nah, berarti kita lihat fungsi Fx sama dengan Gx tambah 3. Solusinya tadi, titiknya tadi yang memenuhi adalah 0,10.
Yang berarti kalau X-nya 0 dapat Y-nya 10. Berarti maksudnya gini, ketika X-nya diganti 0, maka fungsinya menghasilkan 10. Nah, berarti ini X-nya kita ganti 0 dulu. Dapatnya G3. Oke, karena X-nya kita ganti 0. Nah, berapa sih G3? Nah, kita kembalikan ke fungsi G. Kalau G3, nanti kita dapatnya 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurang 5. Ini dapatnya 9 tambah 6 dikurang 5. Berarti hasilnya 10. Nah, benar ya? Ketika diganti X-nya menjadi 0, Y-nya dapat 10. Berarti koordinat titik potong grafik F itu melalui 0,10. Maka jawabannya betul. Nah, berikutnya nilai dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 10 fx. Kita cek fx kan sama dengan gx tambah 3. G tadi itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Ini kakak tulis dulu. Gx x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Nah, tapi yang ingin kita cari adalah gx tambah 3. Berarti di sini kita ganti x-nya menjadi x tambah 3. Otomatis yang x di sini juga kita ganti menjadi x tambah 3. Oke. X-nya ya kita ganti menjadi x tambah 3, otomatis x di sini juga kita ganti menjadi x tambah 3. Nah, ini dapatnya berapa? X kuadrat. Cara cepatnya kalikan 2 kali 3 kali x berarti 6x tambah 9 ditambah 2x ditambah 6 dikurang 5. Berarti dapatnya x kuadrat 6 tambah 2, 8. Kita jumlahkan kita operasikan yang sejenis. 6 dikurang 5, 1 tambah 9, 10. Dapatnya x kuadrat tambah 8x tambah 10. Benar juga. Berarti semuanya bernilai benar. Oke, adik-adik. Nah, berikutnya soal barisan aritmetika. Saya ini cara cepatnya kita tentukan bedanya. Cara menentukan bedanya kalau soalnya seperti ini, berarti bedanya 12 dikurang 8 berarti 4 beda. Oke. Kemudian 32 kita kurang dengan 16 itu dapatnya 16. Oke. Ini jadinya B sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. 10. Apa rumusnya? N per 2. 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Yang ditanyakan itu 10. Berarti S10, 10 per 2. Ini kita tentukan dulu A-nya berarti ya. 2A ditambah 10 kurang 1. Di 9, bedanya tadi berapa? Bedanya 4. Nah, di sini kita tentukan dulu A-nya. Yang ke-8, suku ke-8. U8 itu sama dengan 16. Jadi di sini A ditambah 7 beda itu sama dengan 16. A ditambah 7 kali 4 sama dengan 16. A ditambah 7 kali 4, 28. Berarti A sama dengan 16 dikurang 28, yaitu negatif 12. Berarti A-nya negatif 12. Ini 10 per 2. Berarti 2 kali negatif 12, negatif 24. 9 kali 4, 36.
6. Sehingga kita dapatkan 10 per 2. Min 24 tambah 36. Ini adalah 12. Oke. Nah, ini 12 bagi 2. Dapatnya 6. Berarti kita dapat 60. Itu jawabannya A. Baik. Adik-adik, karena waktunya sudah habis, pembahasan soalnya kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk adik-adik, kemudian bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan soal TKA. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Sudarsi, salam undur diri. Bye-bye.